Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas algoritma dan pemrograman kedua di praktik modul 3 dan 4 tentang sorting dan searching. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Baik, kenalkan nama saya Muhammad Iskandar Dani dengan NIM akhir 3042. Perkenalkan nama saya Ahmad Ilyas dengan NIM akhir 3049. Dan saya sendiri, Paulus Aditya Wicaksono, dengan NIM akhir 3052. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke soal yang pertama di modul 3. Ya, Pada modul 3, ya, pada Ilyas. modul 3 kita membahas mengenai algoritma sorting. Nah, algoritma sorting itu sebuah algoritma untuk mengurutkan data sesuai dengan nilainya. Nah, bisa itu secara ascending atau menaik atau secara descending. Secara menaik atau descending secara menurun. Ascending menurun. Nah, ya, ascending secara menurun dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar ataupun secara descending, yaitu Dari dari nilai atas. terbesar ke nilai yang terkecil. Begitu. Oke, lanjut ke soal yang pertama. Nah, eh, soal yang pertama yaitu berisi terdapat sebuah kamus Inggris Indonesia berbentuk CSV. Nah, setiap baris pada kamus berisi satu kata Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Buatlah program untuk membaca isi kamus tersebut. Program tersebut bisa menampilkan isi kamus secara terurut. Nah, berdasarkan kata bahasa Inggris atau kata terjemahannya, yaitu bahasa Indonesia. Program tersebut memberi pilihan user untuk melakukan sorting menggunakan beberapa algoritma. Beberapa alternatif algoritma sorting yang disediakan oleh kamus yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Berikut kode yang telah kami tulis. Oke, di kode program ini, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bubble sort ini. Ya, yang pertama di fungsi bubble sort ini mempunyai tiga argumen, yaitu yang pertama R yang disebut array, yaitu yang akan diurutkan nanti. Terus ada variabel PL, yaitu variabel boolean yang menentukan apakah array itu diurutkan secara ascending atau descending. Terus input 2 ini yaitu dari indeks elemen di dalam array yang akan digunakan sebagai acuan untuk mengurutkan array nanti. Jadi pertama-tama fungsi fungsi menghitung panjang array n itu menggunakan fungsi len, kemudian dilakukan perulangan menggunakan for. For yang pertama yang berjalan dari 0 hingga n-1. Pada setiap iterasi perulangan pertama dilakukan perulangan for yang kedua berjalan dari 0 hingga n-i-1. Lalu dalam kondisi if nilai PL adalah true, maka dilakukan pengecekan lagi apakah elemen indeks J itu lebih besar daripada elemen indeks J plus 1. Jika kondisi ini terpenuhi, maka dilakukan pertukaran nilai elemen pada indeks J dengan elemen pada indeks J plus 1. Jika PL-nya false, lakukan pengecekan ulang apakah elemen indeks J itu lebih kecil daripada elemen indeks J plus 1. Jika kondisi ini terpenuhi, maka dilakukan pertukaran nilai indeks J dengan elemen indeks J plus 1. Yang kedua, fungsi insertion sort juga mempunyai variabel R, PL, dan inputan 2. Jadi ini fungsi ini sama menghitung panjang array juga menggunakan fungsi len. Kemudian dilakukan perulangan for juga yang berjalan dari indeks 1 hingga ke indeks n-1. Pada setiap iterasi perulangan pertama, elemen pada indeks K1 ini disimpan dalam variabel K ini,
Dan variabel J diatur sebagai indeks elemen sebelumnya, yaitu indeks ke I-1. Dan dalam perulangan ini menggunakan while ya, dan dilakukan pengecekan apakah nilai J ini lebih besar daripada sama dengan 0, apakah elemen J itu memenuhi kondisi untuk dipindahkan ke posisi selanjutnya, dan kondisi tersebut berbeda tergantung nilai PL-nya. Kalau true, maka elemen indeks J itu harus lebih besar daripada elemen K input 2. Sedangkan KPL bernilai false, J harus lebih kecil dari elemen pada K input kedua tadi. Dan yang ketiga, fungsi selection sort ini sama, kita membikinnya dengan variabel R-nya juga array, PL juga variabel boolean tadi yang descending atau ascending, dan input kedua indeks dari elemen dalam array itu. Di sini kita menggunakan for yang berjalan dari indeks 0 hingga ke n-1, di mana n adalah panjang array. Dan dalam perulangan for yang kedua dilakukan pengecekan apakah PL adalah nilai true atau false. Kalau PL1 adalah true, maka dilakukan pengecekan lagi elemen pada indeks indeks lebih besar daripada elemen indeks J yang sedang dicek. Jika benar, maka indeks J itu sebagai J. Sedangkan PL adalah false, maka dilakukan pengecekan apakah elemen indeks itu lebih kecil daripada elemen pada indeks J yang sedang dicek. Jika benar, maka elemen indeks itu diatur sebagai J. Baik, Dan, di sini dan untuk selanjutnya saya ingin, dijelaskan teman saya. ya enggak, maksudnya saya pengen menyampaikan kesimpulannya yaitu tentang bubble sort, yaitu kita mencari sebuah list itu secara step by step, digelembung, pecahnya kan pasti satu-satu. Kemudian yang insertion itu menyisipkan, menyisipkan setiap baris untuk nantinya dicari mana yang benar. Kemudian yang selection memilih di antara array yang ditampilkan atau yang dicari untuk menampilkan sebuah data yang dicari. Mungkin untuk main kodenya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, kawan. Untuk sekarang kita membahas mengenai main code dari program yang telah kami buat. Nah, di dalam main code ini, kami memberikan perintah untuk menampilkan kamus bahasa Inggris pada sebuah konsol. Nah, di sini nih, pada konsol nantinya akan menampilkan uh, sebuah menu pilihan yang dimana si user ini disuruh memilih apakah ingin melihat kamus yang belum terurut, atau ingin melihat sort, atau ingin langsung menyorting kata yang ada pada kamus. Nah, kemudian di sini kami menyiapkan sebuah URL. Nah, URL ini apa tidak mengakses sebuah file yang secara online yang ada di GitHub. Nah, kemudian kami apa juga namanya tidak. Kemudian kami memanggil file yang ada tersebut menggunakan modul pandas. Nah, di mana pada modul pandas tersebut kami menggunakan sebuah metode yaitu read.csv untuk URL. Dari CSV tersebut kan berupa sebuah data frame. Nah, dari sebuah data frame tersebut kami ubah data frame tersebut menjadi sebuah list menggunakan metode values to list. Nah, list tersebut kemudian disimpan ke df, ke variabel df. Oke, di sini jika lanjut ke bawahnya, yaitu di sini jika inputan X ini kan inputan dari user. Nah, inputan user itu sama dengan 2, maka kita itu disuguhkan pada pilihan apakah ingin menyertai menggunakan bubble sort, selection sort, atau insertion sort. Nah,
Kemudian di bawahnya ditampilkan juga apakah si user ini ingin mengurutkan bahasa Inggris atau ingin mengurutkan bahasa Indonesianya. Nah, kemudian di sini kami juga memasukkan PL, variabel bukan, memasukkan apakah melakukan penyortingan secara ascending atau descending. Nah, untuk inputannya ini dimasukkan atau dinamakan dengan PL. Nah, kemudian jika PL ini sama dengan satu, inputan dari user itu sama dengan satu, maka nilai PL ini true. Nah, jika nilai PL itu true, maka dia itu akan melakukan pengurutan secara ascending dari A ke Z, dari yang terkecil ke yang. Nah, begitupun sebaliknya jika PL-nya itu bernilai false. Kemudian ini nih, lanjut ke yang selanjutnya. Jika INP INP itu input yang apa juga yang diinginkan itu oleh user itu menggunakan, saya ulangi. Nah, di sini lanjut ke program yang di bawahnya, yaitu jika di sini apa juga percabangannya, apakah si user ini menggunakan bubble sort atau selection sort atau insertion sort. Di sini kami memasukkan hasil apa sudah hasil returnnya dari bubble sort, selection sort atau insertion sort itu menggunakan variabel hasil. Nah, di bawahnya itu kami kami menggunakan sebuah timer atau menghitung berapa lama berapa lama sorting tersebut berlangsung menggunakan modul time it. Nah, di sini modul time it ini menggunakan metode time it dengan parameter parameter dari bubble sort, yaitu function atau def bubble sort dengan parameternya. Kemudian di sini number itu 1000. Maksud dari 1000 itu ini nih, 1000 itu maksudnya ini bubble sort itu dijalankan sebanyak 1000 kali. Jadinya eh, waktunya itu kan ada 1000 banyak banyak data, bukan, time yang dijalankan itu udah ada 1000. Nah, dari 1000 data itu dirata-ratain berapa begitu. Begitupun untuk selection dan insertion sort. Nah, lanjut ke selanjutnya, yaitu menyesuaikan kolom agar sesuai dengan keinginan user. Nah, di sini eh, jika inputnya itu sama dengan jika input kedua itu sama dengan satu, yaitu ingin mengurutkan bahasa Inggrisnya, maka kolomnya itu English dan Indonesia. Jadi yang kolom pertama itu bahasa Inggris, sedangkan kolom yang kedua itu artiannya, yaitu bahasa Indonesianya. Nah, jika belum. Sorry. Kepencet. Eh, nah, di sini jika INT 2-nya itu INP 2-nya itu 2 atau selain satu, maka dia itu akan ngasilin bahasa Indonesianya itu yang diurutkan terlebih dahulu, baru terjemahannya, yaitu bahasa Inggris. Eh, Kemudian di sini selanjutnya kami menggunakan modul tabulet, yang dimana tabulet ini diinisialisasi dengan nama TB. Nah, di nama TB ini kami eh apa sudah, iya, pokoknya penam, penampilannya itu berupa tabel. Tabelnya itu dengan format fancy grid. Dan di sini kami memasukkan waktu eksekusinya, eksekusi programnya itu yang sudah kami hitung di awal tadi. Nah, di sini else ini maksudnya apa? Else ini maksudnya jika eh, si user ini masih ingin lihat kamus yang belum terurut, begitu. Jadi langsung eh, melihat tabelnya, melihat tabel kamusnya, begitu. Lanjut. Oke, Next ya. sekian. Oke, begitu penjelasan saya mengenai soal nomor satu. Eh, Lanjut ke soal nomor dua, yaitu buatlah
daftar nama mahasiswa bentuk CPSI. Nah, dengan kolom kelas, NIM, nama, dan nilai. Nah, terus buatlah program yang membaca dan menampilkan daftar tersebut berdasarkan nilai. Nah, untuk mahasiswa yang memiliki nilai sama, maka akan disorting berdasarkan namanya. Gunakan selection sort untuk mensorting nilai dan insertion sort untuk mensort nama bagi mahasiswa yang nilainya sama. Oke, next. Hmm, Berikut untuk kodenya, yaitu saya menjelaskannya secara singkat saja. Di sini kami menggunakan modul Pandas, Timeit, dan Tabulet. Nah, Tabulet ini untuk menampilkan tabelnya, tabel ma- tabel kelas, NIM, nama, nilai, agar lebih mudah dibaca. Nah, terus ini modul Timeit ini berguna sama sama yang sebelumnya, yaitu menghitung waktu eksekusinya. Eh, enggak ada. Maaf, sepertinya ini salah penulisan. Untuk modul Timeit ini di sini tidak digunakan. Kemudian Pandas ini untuk membaca file CSV yang sudah di URL kan tadi. Eh, Oke, lanjut ke dev insertion sort ini sama penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, sama. Di sini gunanya insertion sort itu untuk menyorting nama, sedangkan yang di bawahnya yaitu selection sort itu untuk menyorting nilainya. Nah, di sini perbedaannya seperti itu, menyorting menurut nilainya yang terbesar ke yang terkecil, sedangkan selection sort itu menyorting nilainya itu yang terbesar terlebih dahulu baru yang terkecil. Sedangkan untuk insertion sort itu mengurutkan dari namanya, dari nama A ke Z secara ascending. Sedangkan selection itu secara descending. Oke, lanjut ke main code. Nah, di main code ini di sini ada URL atau CSV yang diakses secara online. CSV yang bisa diakses melalui GitHub. Kemudian CSV tersebut dirubah menjadi sebuah list, kemudian disimpan ke dalam bentuk DF. Ya, DF. Kemudian di sini kami menginginkan user untuk menginputkan apakah ingin melihat data mahasiswa yang belum terurut, atau ingin menyorting data siswa sesuai nilai. Nah, kemudian lanjut, jika pilihannya itu satu, yaitu ingin melihat data mahasiswa, yaitu tinggal print TB, print tabulet. TB ini inisial dari tabulet, kemudian tampillah penampilannya, tampil dari hanya tidak kode programnya. Kemudian jika si user ini ingin menyorting datanya, yaitu kita mulai pada R selection. R sama dengan selection sort DF. Ini maksudnya adalah uh, DF ini kan mulanya ini kan sebuah list yang apa beda? Sebuah list dari CSV tadi. Yang dimana list ini terdapat 4 kolom. 4 kolomnya itu kelas, name, nama, dan nilai. Nah, ini nih disorting nih menurut namanya, eh, menurut menurut nilainya. Kemudian disimpan ke dalam variabel R. Nah, di sini nih jika kita cek pada dev selection sort, di sini nih pada line ke 1, 2, 3, 4, 5, pada line kelima, yaitu di dalam for j, if r min index itu array-nya itu double, array min index dan 3, indeks ketiga, itu maksudnya itu array array yang dicek dan kolom ketiga tuh maksudnya tuh ya gimana ya, kolom ketiga yaitu nilainya, begitu. Begitupun untuk RJ, RJ, indeks R, indeks J, dan kolom ketiga, begitu. Nah, lanjut. Ini kemudian udah disimpan nih kan, hasil dari selection sort ini ke dalam variabel R. Kemudian selanjutnya ya
membuat sebuah list kosong dengan variabel ls. Lanjut lagi, di sini ada perulangan untuk dari i, for i in range dengan dari 0 sampai panjang len dari R atau panjang dari apa nih, panjang dari datanya, panjang dari data mahasiswanya, banyaknya mahasiswanya begitu. Di sini saya melakukan inisialisasi terlebih dahulu, yaitu n di sini bernilai i3, yaitu nilai awalnya. Eh, Kayak n ini kayak nilai, eh dicek ini kayak penentuan dulu. N ini eh kayak gimana ya? Kayak ngecek apakah nilai apakah nilai n ini, bukan. Apakah nilai i ini selanjutnya tuh ada yang sama enggak? Gimana yang itu hasilnya? Habis ini dah untuk R, untuk n ini menyimpan nilai kolom yang ketiga yaitu nilainya. Terus yang tm ini menyimpan nilainya. Bukan. Ini kayak menyimpan sebuah barisnya, baris dari apanya itu? Baris dari namanya, dari mahasiswanya, yaitu dari kelas, NIM, nama, dan nilai. Disimpan dalam TM ini. Nah, kemudian di dalam perulangan ini dilakukan lagi perulangan J, yaitu di mana for J in range I plus 1, lem R, panjang dari apanya tadi? Data mahasiswanya. Nah, eh, lanjut di bawah di dalamnya for J, yaitu jika RJ, jika J ketiga, nilai J kolom ketiga itu sama dengan N, nah maka TM append eh, nilai tadi tuh apa tuh dah? Kamus, bukan, list tadi tuh, baris tadi tuh nilainya tuh sama nih yang di bawahnya nih. Nah, jika sama tuh ditambahin ke TM, yaitu nilai yang sama gitu. Eh, TM append RJ, yaitu baris ke J. Jika misalkan I ini sama dengan 0, maka J-nya itu bernilai 1. Nah, I, jika pada baris ke I nilainya itu sama, kemudian pada baris ke J itu nilainya sama, maka TM-nya ditambah lagi. Begitu. Nah, terus jika ini salah bagaimana? Jika ini salah, maka langsung continue. Kenapa continue? Karena jika yang di bawahnya ini udah gak sama, maka seterusnya itu gak sama lagi. Soalnya kan udah diurutkan. Nah, karena udah diurutkan, maka otomatis nih kalau di bawahnya itu gak sama, maka di bawahnya lagi itu gak sama lagi. Gak mungkin gak sama. Gak mungkin sama. Mustahil. Berarti kalau sama tuh selection sortnya itu salah. Itu dia gagal dijalankan. Eh, terus, nah di sini nih gunanya LS. Di sini nih untuk mengumpulkan TM tadi. TM tadi di apa juga pengelompokan nilainya yang sama begitu. Oke. Nah, lanjut ke variabel hasil. Variabel hasil ini memiliki nilai yaitu list kosong. Gunanya apa? Yaitu untuk menampung hasil yang akan ditampilkan nanti. Yang dimana nilainya itu sudah terurut sesuai dengan nilai, dan juga jika ada nilai yang sama, itu sudah terurut dengan AZ, sudah terurut namanya. Nah, kemudian for i in ls, for i in dari panjangnya list yang udah dikelompokkan tadi, eh, jika jika panjangnya i itu lebih dari 1, maka lakukanlah sebuah insertion sort. Insertion sort ini dari variabel i. Nah, jika variabel i-nya ini memiliki memiliki lebih dari lebih dari lebih dari satu elemen, maka ini bakal melakukan insertion sort untuk mengurutkan namanya tadi. Begitu. Nah, kemudian ini disimpan ke dalam variabel x. Nah, di sini melakukan perulangan lagi dari for j in x, yaitu
setiap elemen pada array X itu akan ditambahkan kepada hasil pada list hasil hasil.append J. Nah, bagaimana jika salah? Bagaimana jika len I-nya tuh gak sama dengan 0? Gak lebih dari 1, maka eh, jika di dalam itu, jika I 0, maksudnya nih list ke baris yang ada di dalam LS itu tidak ada di dalam hasilnya, tidak ada di dalam hasil. Maksudnya tuh ini takutnya tuh nanti ada double nilai gitu loh. Nah, kalau semua ini nggak ada di dalam hasil, maka langsung ditambahkan ke dalam hasil. Gitu. Nah, program tersebut sudah selesai. Kemudian kita tampil. Oke, eh, begitu untuk penjelasan soal modul 3, soal nomor 2. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3 pada modul 3. Ya, ini untuk nomor 3. Dapat sebuah algoritma sorting seperti di gambar 4. Cara kerja algoritma tersebut terdiri jadi 2 bagian. Bagian pertama memecah array yang datanya akan disorting, dipecah menjadi 2 bagian. Demikian seterusnya sampai terbentuk beberapa array yang isinya 1 elemen. Bagian kedua yaitu menggabung array. 1 elemen tersebut digabung dengan tetangganya. Pada proses penggabungan dilakukan proses sorting juga. Proses penggabungan dilanjutkan sampai nilai anggota array asli direkonstruksi kembali, namun dalam kondisi terurut. Nah, yang pertama, gambarlah proses sorting array berikut 3, 12, 1, 10, dan seterusnya. 2, jelaskan logikanya, proses penggabungan dan pengurutannya. Yang ketiga, kita membuat function untuk mengimplementasikan proses penggabungan. Dan 4, implementasikan algoritma sorting tersebut menggunakan fungsi rekursif. Baik. Di sini kita pertama-tama logikanya yaitu dengan membuat function def sorting dengan parameter ARR atau array. Nah, jika len ini panjang array-nya kurang dari sama dengan 1, maka array akan di return. Dan daerah pivot array panjang array-nya ini akan di modulus 2. Panjang kiri, kanan, dan tengah kosong. Kemudian kita menggunakan perulangan for i in array. Jika i kurang dari pivot, maka bagian kiri akan ditambah sesuai dengan i-nya. Kemudian jika i lebih dari pivot, sebelah kanan akan ditambah lagi pen menggunakan fungsi append. Dan terakhir, jika dari kedua ini tidak memenuhi, maka menambahkan yang tengah, pivot yang tengah. Dan ini akan di-return terus sampai ketemu hasilnya menggunakan sorting kiri, tengah, tambah sorting kanan. Di sini kita memiliki list yang tadi sudah disajikan. Pada list ini memiliki panjang sekian, dan kita panggil fungsi tersebut menggunakan sorting skg data. Sini jadi logikanya yaitu menggunakan rekursif. Jadi seperti kita ketahui, rekursif itu kan mencarinya secara urut ya, secara berulang sampai ketemu hasilnya, dan ketika sampai ke hasil akhir entah ketemu atau tidak, maka nilainya akan dikembalikan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan?
tentang pohon rekursif. Di sini saya ingin menambahkan mengenai bagaimana visualisasi pohon rekursif dari rekursif squirting SKJ tersebut. Nah, di sini izin share screen. Oke. Oke, kelihatan kan? Nah, di sini saya menggunakan sebuah apa ya, menggunakan sebuah website untuk melihat bagaimana sebuah pohon rekursif itu berjalan. Nah, di sini saya sudah memasukkan kodenya yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, eh, kemudian di sini pengecekan menggunakan array yang ada pada saat. Nah, untuk kita gampangnya pada eh, apa gitu pada kode program ini yaitu ini nih kita itu nentuin pivotnya dulu, nentuin nilai tengahnya dulu dari array tersebut. Nah, kemudian kita buat sebuah data array, data array lagi, data list lagi, list kosong, yang dimana list kosong tersebut ada left, ada right, dan juga ada mid. Nah, tujuannya ini untuk apa? Yaitu untuk menunjukkan bahwa eh, nilai for i, apakah nilai yang ada di dalam i ini itu lebih kecil nggak daripada pivot. Setiap elemen yang ada pada array itu, jika elemen tersebut lebih kecil daripada pivot, daripada lini tengah, maka akan akan ditambahkan eh, ke array left. Nah, jika i-nya itu lebih besar daripada pivot, maka i-nya itu bakalan ditambahkan ke list right. Nah, bagaimana jika salah? Salah itu maksudnya i-nya itu sama dengan nilai pivotnya. Maka i-nya itu bakalan ditambah ke elemennya itu akan ditambahkan ke dalam array mid. Berikut untuk visualisasinya. Nah, di sini ke bagiannya sorting. Sorting di sini ini langkah awal yaitu sorting 3 12 1 10 2 sorting SKC dengan parameter data tadi. Kemudian di sini memanggil kembali apanya juga eh defnya, fungsinya dengan nilainya, dengan nilai yaitu 3 1 10 5 2 dan 9. Nah, di sini kenapa kok nilainya 3 1 10 5 2 atau 9? Hal ini dikarenakan di sini nih, dimulai nih. Pivotnya di sini list yang awal ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, pivotnya itu pastinya ada di indeks kelima yaitu 1 5 yaitu 27. Nah, jika ini 27 tuh eh, ini nih ngecek nih setiap arahnya nih. Apakah 3 itu lebih kecil dari 27? Lebih besar mana? Ini membandingkan nih. 3 itu 3 dan 27 itu lebih besar mana? Jika lebih lebih besar 27, maka 3 ini masuk ke list left kiri. Nah, begitu lanjut ke 12. Tunggu dulu. 0 0 1 2. Indeks ke indeks ke 5 0 1 2 3 4 5 11. Seharusnya ini nih pivotnya tuh nilainya 11. Nah, nilai pivotnya tuh 11. Apakah 3 itu lebih besar dari 11? 3. Maka 3 itu akan masuk ke apa tidak? Masuk ke left, masuk ke array left. Nah, di sini apakah 12 itu lebih besar dari 11? Jawabannya eh, lebih besar, maka dia tuh bakalan masuk ke sorting left. Ya gitu. Nah, ini nih berlanjut sampai ke semuanya begitu. Ini dilanjutkan ke apanya juga. Semuanya nih dilanjutkan terlebih dahulu.
Ya, lanjutkan terlebih apa tuh dari nama. Ini nih pada dasarnya tuh selalu memanggil sort def left dulu. Leftnya yang dipanggil terlebih dahulu. Nah, yang menjawab sendiri. Ini dia ada ini ini leftnya yang diminta terlebih dahulu 312. Ini listnya lanjut. Ini listnya kenapa kok 0? Karena 3 dan 2 itu nggak ada yang lebih kecil satu nih, lebih kecil pivotnya itu. Nah, maka ini akan mengembalikan list kosong. Nah, list kosong. Lanjut lagi, yaitu, nah ini nih baru nilai yang kanan, yaitu lebih besar dari pivotnya. Nah, karena ini lebih besar, maka ini akan diurutkan nih. 3 dan 2 itu akan gimana ya? Akan memecah lagi, yaitu sorting 0. Kenapa? Ini soalnya kan pivotnya itu 0. Pivotnya tuh 0, yaitu 3. Apakah 3 itu lebih besar dari 2? Enggak. Ya udah, berarti list kanannya itu berarti eh, list left-nya itu berarti 0. Sedangkan di apanya itu dah? Right-nya, list left-nya, list right-nya itu bernilai 2. Nah, bernilai 3. Maka ini akan mengembalikan nilai 3. Nah, kemudian ini mengembalikan nilai 2 dan 3. Kemudian mengembalikan nilai 1, 2, 3. Nah, begitu pun selanjutnya untuk pohon-pohon selanjutnya. Dan hingga hasil akhirnya yaitu sebuah arah yang terurut dengan 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 87 itu adalah arah yang sudah terurut. Di sini algoritmanya ini agak ribet, bukan agak ribet, yang ribet. Eh, jadi intinya tuh sekuensi ini kayak memecah nilainya itu jadi dua, jadi tiga, yaitu right yang kanan, kemudian list yang kiri, kemudian list yang mid, apanya tidak yang sama. Meskipun nilai yang ada di sini juga ada yang sama. Sudah sekian dari saya untuk visualisasi dari apanya nih, dari pohon rekursifnya. Saya akhir. Apa Ya, pentingnya penjelasannya? Biar aku gak sendiri gitu, aku mau baca panjang banget dari sumpah. iya Gak ini enak udah aku. direkam. Eh, Jadi kita akan mencoba untuk mengerang di soal satu kita, yaitu tentang yang kamus. Jadi yang pertama di sini ada pilihan untuk lihat kamus dan sorting kata. Kita pilih satu, ini untuk kamusnya. Ini untuk lihat kamusnya. Nah, sekarang kita pilih pilihan kedua, sorting kata. Ada tiga pilihan. Yang satu sorting menggunakan bubble sort, dua sorting menggunakan selection sort, yang ketiga sorting menggunakan insertion sort. Kita memilih sorting menggunakan bubble sort, bahasa Inggris. Ini kita masukin apa ya? untuk itu masukin angka aja. Satu untuk Oh, ascending, dua untuk kita descending. kita mengurutkan yang A sampai Z. Dan di sini sudah terurut dari A sampai Z. Dari Inggris ke Indonesia. Kita pilih lagi, gunakan selection sort, bahasa Indonesia.
Kita A sampai Z, Z sampai A. Ya, ini dari Y sampai A. Di sini waktu eksekusinya ya, sorting kata, kita menggunakan insertion short, bahasa yang diurutkan, kita bahasa Inggris, sortingnya dari A sampai Z. Dan di sini semua sudah terurut dari A sampai Z. Oke, ini program soal nomor 1. Lalu kita lanjut untuk coba di soal 2. Soal 2. Oke, kita run di soal yang kedua. Sini akan muncul menu, lihat data mahasiswa, dan yang kedua sorting data mahasiswa sesuai nilai. Ini untuk nama mahasiswanya dari kelas A, NIM, namanya, dan nilainya. Kita run lagi, kita sorting data sesuai nilai. Di sini langsung terurut dari nilai yang paling besar hingga yang paling kecil. Dan kalau misalkan nilainya sama, di sini kita akan menyorting dari nama, dari A sampai Z. Dan nanti kalau mungkin sama, kita sorting dari NIM dan untuk terus NIM enggak usah, cuma nama doang. Di nama. Ya, ini adalah program yang kami buat. Kita akan mencoba di soal yang ketiga. Ini. Run. 2, 3. Ya, jadi setelah kita run muncul hasil yang telah disorting dari list tersebut. Oke. Sekian. Dah. Baik, kita berada di modul 4, modul terakhir. Intinya pada modul 4 terdapat 2 soal yang memerintahkan kita untuk memodifikasi antara binary search dan metode linear search. Sebelum kita memasuki programnya, kita memahami apa itu binary search. Intinya binary search itu metode algoritma pencarian untuk data yang terurut. Jadi data-data yang belum terurut akan dicari sampai data tersebut terurut menggunakan metode binary search. Tapi nanti pada aplikasinya kita akan memodifikasi dengan studi kasus yang diberikan. Kemudian ada modifikasi linear search, merupakan metode algoritma pencarian nilai tertentu pada sebuah array atau list. Oke. Untuk soal yang pertama di modul 4 ini, binary search. Modifikasilah pencarian biner yang mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan batas kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecil 100, nilai terbesarnya 10.000. Kita mencari nilai 9.000 pada pencarian biner standar. Pencarian dimulai dari pertengahan array, yaitu dari indeks ke 500. Namun pertimbangkan bahwa nilai yang dicari itu 9.000 tidak berada di tengah 100 dan 10.000. Dia jauh lebih dekat ke 10.000 ketimbang nilai 100, sehingga lebih masuk akal pencarian dilakukan terhadap indeks yang mendekati 1000, misalnya indeks ke 900. Untuk ini gunakan interpolasi linear. Ya, jadi untuk source code yang kami buat adalah di sini kita memakai import NumPy ya, yang digunakan untuk memanipulasi array dengan lebih efisien. Dan kita juga menggunakan fungsi linear interpolasi
interpolation yang menerima dua parameter yaitu array dan targetnya. Nah, algoritma interpolasi linear ini digunakan untuk memperkirakan posisi target dalam array. Jika target tidak ditemukan dalam array, maka fungsi akan mengembalikan nilai -1. Jadi pertama-tama fungsi memeriksa apakah targetnya ini berada dalam rentang nilai array, yaitu dari elemen pertama hingga elemen ke akhir. Jika tidak, maka target itu dianggap tidak ditemukan dan fungsi akan mengembalikan -1. Jika nilainya dalam rentang nilai array ini dari nilai terkecilnya 100 sampai 10.000 ini, maka fungsi akan menggunakan algoritma interpolasi linear ini untuk memperkirakan posisi targetnya dalam array. Jadi algoritma ini juga menghitung proporsi jarak antar nilai target dan elemen pertama array dengan jarak antara elemen pertama dan elemen terakhir. Kemudian mengalihkan proporsi tersebut dengan jumlah elemen dalam array, yaitu di mana LO dan HI ini adalah indeks elemen pertama dan akhir dalam array. Dan hasil perhitungan tersebut juga kemudian dibulatkan menjadi bilangan integer dan digunakan sebagai posisi target dalam array. Setelah posisi targetnya ditemukan, fungsi memeriksa lagi apakah nilai target benar-benar ditemukan dalam posisi tersebut atau tidak. Jika iya, fungsi akan mengembalikan posisi tersebut. Jika tidak, fungsi akan memeriksa lagi apakah nilai target lebih besar atau lebih kecil daripada nilai posisi tersebut. Jika lebih kecil, fungsi akan mencari target pada setengah bagian bawah array. Jika lebih besar, fungsi akan mencari target pada setengah bagian atas array. Proses juga akan terus dilakukan hingga target ditemukan atau array yang harus dicari menjadi kosong. Dan untuk yang kami coba ini di 900 targetnya, target ditemukan pada indeks ke-80. Oke, kira-kira apa ada yang mau menambahkan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 2. Oke, pada nomor 2 kita diperintah untuk memodifikasi linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K. Namun jadi bukan mencari K tujuan di sini, tapi misalnya nih bilangan dari 1, 2, 5, 9, 13, 14, 17. Dan kita sudah mengetahui nilai K-nya adalah 3, maka kita akan menghasilkan output 3, yaitu dua buah pasangan 2 dan 5, kemudian pasangan 14 dan 17, dan satunya lagi itu 2 dan 5 nantinya. Tapi 2 yang 5 yang ini dengan yang satunya, pasangan bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih 3. Jadi dalam search yang satu ini, pada list yang setelah diberikan, kita mencari bilangan yang memiliki selisih 3. Itu. Next. Oke, pada baris kodenya yang telah kita buat, pada logikanya terlebih dahulu, yaitu dengan membuat fungsi linear dengan parameter array, AR, dan K. Kemudian count sama dengan 0, jadi dihitung mulai 0. Kemudian kita membuat variabel n sama dengan panjang array. Kemudian kita bikin variabel lagi ls sama dengan indeks kosong. Kemudian untuk menjalankan logikanya ini kita menggunakan perulangan for i in range sama dengan n for j in ring i plus 1 n. Jika selisih antara dua bilangan adalah k, tambahkan kehitungan.
Nah, jika ABS ini array I dan array J ini sama dengan K, maka jika sudah ketemu nih bilangan yang berpasangan, maka akan tambah lagi ikonnya ke dari ke selanjutnya dan akan ditambahkan dengan array I dan array J. Kemudian akan di return terus ls dan count-nya ini sampai pada list terakhir. Kemudian pada implementasinya seperti yang kita tadi di soal, kita memiliki array atau list 1, 2, 2, 5, 9, 1 ini merupakan list. Kemudian kita sudah dikasih tahu K-nya. K ini kalau di logikanya yaitu selisihnya. Kemudian kita bikin hasil dan ls. Ls ini sebenarnya fungsinya untuk nanti di outputnya biar kelihatan lebih mudah dibaca ya. Kemudian hasil ini akan sama dengan fungsinya yaitu linear dan parameternya array dan k. Jika hasil sama dengan -1, maka print elemen tidak ditemukan. Nantinya jika eh, pada array ini tidak ada selisih 3 pada pasangan di list ini, maka elemen tidak akan ditemukan. Namun jika terdapat satu atau lebih pasangan yang berselisih 3, maka akan di print dengan menggunakan perintah for i lagi sama dengan ls, for i in ls. Kemudian kita panggil array indeks ke ini, indeks ke 0, dan array indeks ke i yang ke 1. Jadi indeks i ini yang kita cari. Nah, kemudian akan disandingkan dengan nilainya. Jadi yang bagian array index ini, yang bagian kiri ini merupakan tempat indeks pasangan angka tersebut, dan bagian kanan dengan nilai ini merupakan angkanya yang berpasangan dan berselisih 3. Oke, pada outputnya kita mendapatkan pada list tersebut mendapatkan 3 pasangan dan 2 diantaranya yaitu sama, yaitu indeks ke-1 dan 3 dengan nilai 2 dan 5. Kedua sama 2 dan 5, dan terakhir yaitu di indeks ke-7 dan 8 dengan elemen 14 dan 17. Jadi fungsi linear search ini yang kita sudah modifikasi, yang dimodifikasi itu ya yang ininya, yang implementasinya, dan di logikanya juga kita modifikasi sedikit agar supaya menghasilkan sebuah output yang berpasangan yang berselisih 3. Ataupun kita ganti K-nya sama dengan 4, 5, dan seterusnya. Linear search ini akan mencari pada list ini mana yang berpasangan dan berselisih sesuai K yang kita inputkan. Seperti itu. Ini ada tambahan. Oke, kalau tidak ada, kita print yang terakhir yaitu print terima kasih. Ya, jadi sekian presentasi dari tugas modul 3 dan 4 dari kami. Jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan, kami mohon untuk minta maaf Apabila ada dan, kesalahan kata. dan terima kasih. Stay healthy.